Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya, karena sudah hadir semua. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingat kemarin minggu lalu kita mempelajari mengenai apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita mempelajari mengenai pengertian bioteknologi dan beberapa contoh dari bioteknologi. Lalu, apakah masih ada yang ingat apa itu bioteknologi dan apa saja contoh bioteknologi yang kemarin kita bahas? Silahkan. Ya, betul sekali ya. Jadi, bioteknologi merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Beberapa contoh bioteknologi yang kemarin kita bahas yaitu ada tempe, tape, dan kecap. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu apa saja jenis dari bioteknologi? Ya, betul sekali. Jadi, jenis bioteknologi itu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, untuk lebih membahas mengenai jenis-jenis bioteknologi tersebut serta materi bioteknologi yang lainnya, kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis bioteknologi, kemudian contoh dari masing-masing jenis bioteknologi, serta cara pembuatan salah satu contoh bioteknologi, yaitu tape. Ya, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi bioteknologi ya. Ibu akan memberikan materi melalui pemaparan PowerPoint. Minggu lalu kita telah belajar mengenai pengertian bioteknologi. Jadi, bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu, kita juga telah mempelajari mengenai beberapa contoh bioteknologi, yaitu ada tape, tempe, yogurt, keju, dan roti. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa yang menyebabkan tape dan tempe disebut sebagai hasil dari proses bioteknologi? Ya, jadi tape dan tempe itu disebut sebagai hasil dari proses bioteknologi dikarenakan dalam proses pembuatannya itu dibantu oleh mikroorganisme. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses tersebut, kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Macam-macam bioteknologi. Bioteknologi itu dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Manfaat bioteknologi konvensional itu ada pada bidang makanan, bidang pertanian, bidang pengobatan, dan bidang peternakan. Contoh pada bidang makanan yaitu yogurt, keju, roti, kecap, tempe, dan cuka. Pada bidang pertanian ada kultur jaringan dan hidroponik. Pada bidang pengobatan, misalnya pembuatan antibiotik penisilin. Pada bidang peternakan, contohnya yaitu pemanfaatan sapi Jersey
untuk diambil susunya yang banyak mengandung krim. Sedangkan bioteknologi modern merupakan proses untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia, yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang modern dan canggih, serta ilmu yang digunakan merupakan ilmu khusus, sehingga tidak semua orang bisa melakukan proses bioteknologi modern ini. Penerapan bioteknologi modern yang pertama yaitu tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu cara agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan, tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Pemanfaatan yang kedua yaitu tanaman transgenik. Keunggulan dari tanaman transgenik yang telah diaplikasikan yaitu tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Yang selanjutnya ada hewan transgenik. Penerapan teknologi rekayasa genetika pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, serta sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu gambar contoh hasil dari hewan transgenik. Yang ketiga yaitu cloning. Teknologi cloning atau biasa disebut sebagai transplantasi inti adalah teknik mencangkokkan inti sel dari suatu individu pada sel telur tanpa inti yang bertujuan untuk menghasilkan organisme duplikat yang mirip dengan induknya. Salah satu hewan yang berhasil dalam teknologi ini merupakan domba Dolly. Nah, ini merupakan gambar dalam proses cloning. Kalian bisa amati ya. Hasilnya nanti seperti induknya. Nah, dari pemaparan materi Ibu tadi, sekarang Ibu ingin bertanya, apa perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Siapa yang bisa menjawab? Bisa tunjuk tangan. Ya, silahkan. Benar sekali ya jawaban dari teman kalian tadi, tapi Ibu akan menambahkan sedikit. Jadi, perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, yaitu bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang dilakukan secara sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Sedangkan bioteknologi modern merupakan bioteknologi dengan bantuan alat yang canggih atau modern dan dengan ilmu yang khusus, sehingga tidak semua orang bisa melakukannya. Baik, sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, benar sekali ya. Jadi, kesimpulan dari materi bioteknologi ini yang pertama, bioteknologi itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kemudian, perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern itu terdapat pada prosesnya. Bioteknologi konvensional itu prosesnya membutuhkan mikroorganisme, kemudian pembuatannya juga secara sederhana. Sedangkan bioteknologi modern, pembuatannya itu dengan menggunakan alat yang canggih serta ilmu yang khusus, sehingga tidak semua orang bisa melakukannya. Kemudian contoh dari bioteknologi konvensional itu ada tape, tempe, ada keju, ada yogurt, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari bioteknologi modern itu ada tanaman transgenik, hewan transgenik, dan cloning. Baik, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba kalian amati video yang Ibu berikan mengenai proses pembuatan tape. Nah, sekarang kalian lebih paham ya bagaimana proses pembuatan salah satu contoh bioteknologi konvensional yaitu tape.
Untuk baik, Ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup. Nanti Ibu akan memberikan lembar evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah. Serta jangan lupa ya, kalian di rumah juga menonton video-video mengenai contoh proses pembuatan bioteknologi konvensional, terutama TAPE tadi ya, bisa diulang di rumah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.